Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darane kafir banget. Ijek mendingan kene. Darane kono mau goblok banget. Kono darane kene kafir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi jadi nopo. Terakhir dukun sih. Dan saya kira nasib Quran itu jimat nopo. Sembrono, jumko dok walat. Kalau terang nopo, terus mau mulai kamu. Wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa nang dalem atau pembantu. Kuasa kunci. Iya, maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa, ya menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu kayak supir itu kan megang kunci mobil tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji, mulai jopah tok murah jelas utek tapi jelas salah ya. Jadi fatah hayaf tahu fathan buka, terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan mutakam udah pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas terusannya ayat la ya'lamuha illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib tapi akhirnya tahu juga, itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dingertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darane kafir banget. Ijek mendingan kene. Darane kono mau goblok banget. Kono darane kene kafir banget. Jadi iki setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh Goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu semua. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa?
Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno dawuhe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini gue seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah iku sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak aman gak mudah. Iya, kalau murid bisa itu buku bajinggot baru. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah yang gak pati susah. Nah ini penamani hafal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Betul. Paling kok magung piro? Suwe nak kiai cilik itu suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik mambung piro? Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat itu pidato cepet di. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot aliyah ummati kada wa kada, umatku ditampilno ning aku, raine ngene. Pidato tapi untuk persona. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji nopo wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul.
Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Jadi terus nolak nggak raiso. Gua mana sih yang surat jin mau? Gue raiso. Ya ini kita apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nabi raro sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang. Wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Wabil fadilah. Kadang orang sing terusin wabil fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergeremeng. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti neng medan perang ya cek. Geremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah. Terus ini kenapa? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah ra seneng sangat ekstriman. Sing jelas iku gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen dhisik jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah ora bakal do ambune wong swarga. Nah gremeng lah kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang razino. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng untuk perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ngene.
Hada masra'u Abi Jahal wa hada masra'u kata itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang kafir. Dari sahabat-sahabat ini malah para meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal. Nopo? Masra'u nopo? Abi Jahal. Akhirnya wes perang tenang. Nah perang ning dinggon canom ku penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamake napa? Fatah. Canom ku penting. Ya sak muni-muni ku jek nom. Cek brewo cek muale. Sayangi sunah Rasulullah dene juga brewo itu orang gitu. Apale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan nom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ngene sama surat dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing lah tak kaya wek. Lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene karo Wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Caloro canom. Itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adahun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Itu artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijae ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lho lah ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Dadi melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia so itu ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato kowe Tuhan. Enggak akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Tahu. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dari tidak ada syafaat kecuali milik Allah, ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah, ya buah cara begitu. Ya sudah, dia seneng mesti buah. Gampang toh ngaji? Paham? Gampang toh? Nah ya gampang, ono sing bantu ora gampang. Paham? Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada.
Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data ya database sing wong mati ku sapa? Melapi tepaten ijek pidato jus ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, kira tau wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi itu. Saya Fadilah apa? Pentelengi itu gak terima. Nabi kan wani bully malaikat nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia semua ke Israel. Sajane wis kesusah pejabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kemudian langsung. Pas langsung. Prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowang-ngowang maksud kula niku iskal. Wong dikan mendheteng India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowang-ngowang pentolangan kok terus camal mati takut Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari toroke awor aku. Wah aman. Karena standarnya kan ning artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata fi nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah, la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan. Misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang, tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Dong yang jelas. Ya? Oh, pinternya. Sajane ngaji prayus sah. Sudah pinter, no? Lah kula direncana kan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pinter, wis pinter. Dadi, mosok sekolah ra ono khatame kan. Iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? Tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wong ora pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya le mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat aku. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengar ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi.
Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir-rasul. Jelas ya? Yo, jelas ya. Jadi kayaknya kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, tahu maca ora ya ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan kok. Salah ini Surabaya. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ra mutu, ngaji niku ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten niku lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nganteng. Ya tapi di bang ra jawab ya ta belek. Tapi cara arep diganjar, wong lapate ra jelas. Selalu. Lapate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lapate piye pas iku. Sing biasa sing ngai. Piye jek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngene. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim, sake welas, rong ora jelas, ora apa-apa aja mesti menang. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan, dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kalau saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak mudah-mudah bukan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ya, Jom, wong desa itu Jom, inna hadhi sholat munajatun wa musofatun, wong sholat itu berbisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran. Ya, malah nak sholat omongannya ambek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adamiyur berhubung sholat itu momen omongan ambek pangeran, ya rasa omongan ambek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari rokok kowe. Tadi waktu itu dipek mereka. Fawa wama wajatu mu'aliman ahsana min Rasulillah. Fawa waman taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak orang kaya itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran mah. Ya orang omongan ambek lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini, lagi senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Oh, kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong koribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Ya ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene kadung kiai, ya pengen kan gak pantes.
Apa main protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa? Caranya rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama apa? Sepeda motor wae blong. Kok kira mengatakan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi sampai. Nyusu untung, gue sing syukur rasa ditangkap. Meskipun blongnya ora colongan, Mas, kok pedotan. Mau apal kabeh. Ini Pak Indonesia ngono kok. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Ngawat. Sedeng. Saya Indonesia ya. Saya wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes kok. Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku empuk-empuk, penting iki sih. Lah Nabi wong asline ora pati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi rata rapati berkenan. Makanya saya tadi Rebu kemarin kan saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kan ngendhalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh di Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia lugotan minta hujan. Ya gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Bebek nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni nek diitung iku wis wayahe jadi dalwi kan, wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa ndake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramanti isen sak ora. Terus kadang-kadang Allah gawe kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezekeni. Pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate mriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini ki mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing ndek kok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti seminggu. Nanti yo sapine malah katut banjir. Lu mau yo ora kok ini sak malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Bukan nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, susah desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomasi Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bisa ngelola emosi ini bisa bisa sahabat dia ngerti wah Nabi kemarin tuh rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amal sakniki gara kuwas. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi resah. Ampun. Semana ayat al-arabu asad kufra wa nifaqan musliman. Wong desa iku pantes iku wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan biasa pangeran ngersane dadi eling-eling kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu
itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang nggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu. Karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Masuk Nabi cerita soal akhir zaman ini sidik ulama Kasih cukup. ya itu rapalan terus no. Itu fakta loh. Fakta. Banget fakta nih, orang terima fakta banget fakta. Mungkin jatuh orang jam kok sing jadi ilmu orang menit. Liane ku jagel kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Pirang. 5% udah apik 5%. Mata teman. Biasa nih pidato orang jam. Semua mergo lho, orang semua ngalim lho maksudnya sing. Wong alim baruan iso orang jam ya ilmu kabeh. Nek semua mergo pirang-pirang. Kok betul? Oh, ada putar usan situ. Tak sopan ini juga. Akhlaknya juga. Arogi ya. Jadi wong desa mulai desa sekono. Mulai malaikat itu ngadepi wong desa itu seru bagus. Tapi pangeran gak begitu. Jadi napa? Ana pepatah ning arep man beda Jawa. Agar wong desa itu Angkat. wah